Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita telah diberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul meskipun hanya di balik layar kaca. Salawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Agus Dahlia SSI MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah metode numerik, dan yang saya sayangi teman-teman yang sedang menonton. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai multiple regression and least square method atau regresi berganda dan metode kuadrat terkecil. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zikra Fernanda dan rekan saya Arvina Laudia Mawaddah dan juga Tasya Anggraini Yuza. Di sini kita akan membahas mengenai regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara satu atau lebih variabel bebas seperti X1, X2, dan seterusnya dengan variabel terikatnya adalah Y. Bentuk umum regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda memiliki bentuk umum yang dapat ditulis sebagai Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah seterusnya sampai BK ditambah XK ditambah E. Dengan keterangan Y merupakan variabel terikat, A, B1, B2 sampai seterusnya merupakan koefisien regresi. B1 dan B2 dapat disebut juga dengan koefisien regresi parsial. X1, X2 dan seterusnya merupakan variabel bebas. E merupakan disturbance terma, merupakan nilai-nilai variabel yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan. Baik, selanjutnya, jika variabel Y dihubungkan dengan dua variabel bebas X, maka persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Y itu adalah variabel terikat, nilai diduga Y. X1 atau X2 itu adalah variabel bebas. A itu adalah konstanta jika Y saat X1 dan X2 sama dengan 0. B1 besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X1 naik atau turun satu satuan dan X2 konstan. B2 besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X2 naik atau turun satu satuan dan X1 konstan. Selanjutnya itu adalah langkah penyelesaian. Yang pertama itu adalah menyiapkan data training, yaitu data yang diambil dari catatan kejadian masa lalu dan telah diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua itu adalah menentukan variabel bebas dan variabel tidak bebas X dan variabel bebas Y, dan buatlah tabel bantu. Yang ketiga itu adalah mencari nilai persamaan regresi linier berganda, substitusikan data yang didapat pada rumus. Yang keempat itu adalah menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi. Baiklah, masuk kepada contoh soal. Berikut ini adalah nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai ujian dan frekuensi membolos. Tentukanlah persamaan regresi linier bergandanya dari data di samping. Penyelesaian untuk pertama kita tentukan terlebih dahulu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Pada soal, nilai akhir merupakan variabel terikat karena nilai akhir bergantung pada nilai ujian dan frekuensi membolos yang merupakan X1 dan juga X2. Lalu diketahui pada soal jumlah mahasiswa sebanyak 12, maka dapat kita tulis N yaitu sama dengan 12. Selanjutnya buatlah tabel bantu agar mempermudah kita dalam mensubstitusikan angka ke dalam rumus nantinya. Kolom Y, X1 dan X2 telah kita peroleh dari soal. Lalu kita mencari kolom X1 dikuadratkan dan diperoleh angka 4225. X2 kuadrat diperoleh 1, Y kuadrat diperoleh 7225. X1 dikali X2 diperoleh angka 65, X1 dikali Y 5525, X2 dikali Y yaitu 85. Lakukanlah hal yang sama pada 12 data lainnya, lalu jumlahkanlah data tersebut. Seperti jumlah Y atau sigma Y yang berjumlah 1011 dan jumlah X1 atau sigma X1 725
jumlah dari X2 atau sigma X2 43, dan seterusnya hingga X2 dikali Y, yaitu 3581. Selanjutnya lakukanlah substitusi ke rumus. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Sigma X1 kuadrat kita ketahui tadi pada tabel itu 44475 dikurang sigma X1 yaitu 725 lalu dikuadratkan dibagi 12 dan didapatlah hasil 672,917. Lalu lakukanlah hal yang sama dan substitusikanlah pada rumus sigma X2 kuadrat, sigma X1 dikali Y, sigma X2 dikali Y, dan sigma X1 dikali X2 untuk memperoleh nilai selanjutnya yaitu B1 dan B2. Jika sudah, selanjutnya kita akan mencari nilai koefisien korelasi atau B1, B2, dan A. B1 dengan rumus yaitu sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X2 dikali Y dikali sigma X1 dikali X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 lalu dikuadratkan. Untuk B1 dan B2 kita menggunakan hasil dari penjumlahan rumus sebelumnya. Sedangkan mencari nilai A kita menggunakan hasil penjumlahan dari tabel bantu yang telah kita buat. Maka pada B1 dapat kita peroleh dengan hasil 0,922 dan B2 dapat diperoleh angka yaitu 0,284, sedangkan A diperoleh yaitu 27,547. Dengan demikian persamaan regresinya adalah Y sama dengan 27,547 tambah 0,922 X1 tambah 0,284 X2. Kelebihan dan kekurangan dari materi ini yaitu kelebihan yang pertama dapat mengukur pengaruh banyak variabel, mengidentifikasi variabel signifikan yaitu mana yang paling berpengaruh terhadap hasil. Lalu dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, kesehatan maupun produksi. Untuk kelemahannya sendiri yaitu hasilnya tidak selalu akurat, tidak cocok kalau hubungan antara data tidak lurus atau non-linear, dan harus memenuhi beberapa syarat. Implementasi perminyakan yaitu multiple regresi sangat berguna untuk memodelkan faktor-faktor fisik seperti tekanan dan kedalaman terhadap hasil produksi. Metode ini juga bisa membantu mengoptimalkan eksplorasi dan pengambilan keputusan dalam pengembangan lapangan minyak. Baiklah, itu dia hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami tidak hanya dalam segi materi, namun juga dapat diterapkan dalam segi kehidupan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.